Agama sedang digadang-gadang untuk berperan memperbaiki peradaban masa depan umat manusia. Ia ibarat pelita kecil di sayup-sayup abad ke-21 yang dituntut untuk menjanjikan sesuatu sejak sekarang. Kecemasan para pakar pemerhati sejarah terhadap hampir seluruh evil product, bidang-bidang politik, ekonomi, budaya, serta semua muatan perilaku sejarah umat manusia, akhirnya diacukan kepada kemungkinan peran agama. Tulisan ini sekedar permintaan interupsi sesaat, yang penawaran tesisnya amat bersahaja. Sebaiknya kita tidak usah terlalu tergesa-gesa memperpanjang pembicaraan tentang apa yang didorongkan oleh agama terhadap proses perubahan sosial. Sebelum kita benahi dahulu dasar filosofi, epistemologi, atau bahkan sekedar struktur logika kita dalam memahami agama. Pada akhirnya, ini mungkin sekadar persoalan, tetapi saya tidak bisa berhenti pada anggapan demikian. Saya tidak pernah sanggup mengucapkan kata agama berperan dalam. Saya hanya bisa menjumpai agama sebagaimana kayu, atom, biji besi, dedaunan, atau anasir alam lainnya. Ia tidak bisa menjadi subjek. Agama harus tidak berasal dari nabi, murid-murid nabi, ulama, rohaniawan, pujangga, atau jenis cerdik cendekia macam apapun. Agama hanya mungkin disebut agama apabila ia sepenuh-penuhnya merupakan hasil karya Tuhan, lepas dari kenyataan bahwa kita boleh mempertengkarkan secara metodologis mengenai bagaimana sesuatu itu absah dianggap sebagai hasil karya Tuhan. Agama yang mungkin sah disebut agama apabila berasal dari Tuhan, dan bukan kebetulan bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan kepada agama untuk berperang apapun dalam kehidupan manusia. Yang menerima perintah adalah manusia, dan Tuhan telah memberinya fasilitas-fasilitas untuk menjalankan perintah itu. Sedangkan agama tidak memiliki akal sebagaimana manusia. Agama tidak akan dimasukkan ke sorga ataupun neraka. Agama adalah makhluk Tuhan yang sama sekali berbeda dari manusia. Agama itu pasif, manusia itu aktif. Agama tidak memiliki kewajiban, tidak punya hak, dan tidak dibebani tanggung jawab apapun. Dengan logika pemahaman seperti ini, seorang ahli tidak mungkin bisa mengatakan umpamanya, agama tidak cukup untuk menangkal kenakalan remaja. Yang tidak cukup dan senantiasa relatif dan polemis adalah tafsir manusia terhadap agama. Dengan demikian, agama pun bukan hanya tidak bisa berperan apa-apa terhadap proses kemajuan kehidupan manusia. Ia memang sama sekali tidak dilahirkan untuk itu. Manusialah subjek yang harus bergerak, bekerja, dan bertanggung jawab. Manusia pula yang maju atau mundur, yang untung atau rugi. Agama sendiri tidak memiliki hakikat untuk maju atau mundur, untuk untung atau rugi. Kalau seluruh umat manusia berduyun-duyun meninggalkannya, agama tenang-tenang saja, tidak rugi sesuatu apa. Oleh karena itu, kalau harus berbicara tentang agama, saya selalu merasa harus mengambil jarak yang setepat-tepatnya dan sejernih-jernihnya dari pemahaman tentang agama yang dikenal dalam ilmu-ilmu sosial. Ibu kelahiran ilmu sosial adalah realitas sosial yang disebut agama. Yang dimaksud sesungguhnya adalah upaya terbatas manusia dalam mewujudkan nilai-nilai yang diambilnya dari agama. Sedangkan agama itu sendiri, sekali lagi, sama sekali bukan hasil karya manusia, bukan produk kebudayaan, sehingga segala sesuatu yang berasal dari hasil upaya atau rekayasa manusia sejauh-jauhnya hanya bisa disebut manifestasi agama. Agama berbeda dari manifestasi agama, seperti halnya matahari berbeda dari cahaya matahari, atau seniman berbeda dari karya seni, atau dan rahasia alam rohani yang menjadi sumber lahirnya karya seni.
Dalam hal ini, saya sangat terikat oleh common sense bahwa manusia tidak memiliki otoritas untuk menciptakan agama, memberi nama kepadanya, serta menentukan muatan nilai-nilainya. Lepas bahwa kita bisa kekal memperbantahkan metode apa yang paling absah untuk menentukan apakah sesuatu, firman umpamanya, itu berasal dari Allah langsung atau tidak. Katakanlah ini barangkali sekedar sikap pribadi. Jika ada agama berasal dari manusia, saya tidak akan pernah bersedia menganutnya. Saya tidak percaya kepada manusia jenis apapun untuk bisa membimbing saya dalam hal-hal yang menyangkut kebahagiaan, kejatian, keabadian, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kalau saya tidak menggunakan pengertian agama secara sosiologis, tidak berarti saya lantas memakai pengertian agama menurut agama saya sendiri. Yang bisa saya pakai hanyalah pemahaman atau tafsir, interpretasi saya atas agama menurut yang membuat agama itu sendiri. Analoginya barangkali seperti bunyi kokok ayam. Apa bunyi kokok ayam? Setiap orang menirukan bunyinya, merefleksikan berdasarkan cita rasa dan pola ungkap musikalnya. Adapun bunyi kokok ayam itu, ya bunyi kokok ayam. Kalau ayam ditanyai apa bunyi kokoknya, ia cukup berkokok saja. Dan sampai kiamat kita memperdebatkan hasil pendengarannya kita atas bunyi kokok ayam itu. Dalam level teoritis, agama memuat segala sesuatu yang terbaik yang diperlukan manusia untuk mengolah tujuan-tujuan hidupnya. Agama menyediakan demokrasi, etos kerja, kearifan, moralitas, serta apa saja yang dibutuhkan manusia dalam mempergaulkan dirinya dengan tanah, tetumbuhan, seluruh unsur alam, sesama manusia, cita-cita kebahagiaan dan kesejahteraan, juga manajemen keadilan, cinta, dan kebenaran. Namun dalam level kasunyatan atau realitas, agama telah dihinakan oleh kebodohan manusia, direduksi oleh kepentingan subjektif manusia, bahkan diubah wajahnya menjadi faktor sejarah yang merepotkan dan menjadi sumber peperangan. Agama dirancukan dengan organisasi sosial atau gerakan kebudayaan. Tidak sedikit orang berkata, meyakini, dan memperbuat agama, padahal yang dimaksud sesungguhnya hanyalah sangkaan terhadap sesuatu yang mereka anggap sama. Agama bahkan dipersempit menjadi mata kuda politik atau primordialisme formalistik. Keluaran maksimalnya adalah menjadi blunder atau ranjau dalam proses perdamaian dan keadilan. Keluaran minimalnya adalah bahwa ia dieksploitasikan untuk melegitimasi kepentingan yang sempit dan sepihak dari polarisasi kelompok-kelompok dalam sejarah manusia. Karena keterjajahan politik, ekonomi, dan kebudayaan pada sementara bangsa-bangsa Asia, beberapa abad mutakhir ini agama terkikis dan dijadikan sekadar sebagai alat pelarian psikologis, dijadikan simbol dekadensi kultur, sementara perwujudannya di bidang politik terbelah dua. Pertama, dijadikan pisau fasisme. Kedua, dijadikan legitimasi dari tradisi hipokrisi. Islam misalnya dimiskinkan di dalam pemahaman para pemeluknya, tidak di dalam diri Islam itu sendiri, menjadi makhluk yang hampir bertentangan dengan bagaimana sang pencipta Islam itu sendiri memahami ciptaannya. Pemiskinan itu tidak berlangsung hanya pada level interpretasi, pemaknaan, dan penerjemahan sosiokultural, bahkan berlangsung hanya pada tahap yang paling harafiah. Ada beribu contoh, bahkan arti literer kata Islam itu sendiri sudah membias amat jauh. Di dalam kenyataan sejarah, ketika alam pikiran dan alam perilaku manusia telah sedemikian jauh mengalami pemiskinan dari apa yang secara potensial sebenarnya bisa digali dari agama, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan biasanya adalah mengandaikan bahwa agama adalah sebuah kotak yang disepadankan esensi, eksistensi, dan fungsinya dengan umpamanya kotak-kotak lain yang bernama kekuatan ekonomi politik, akumulasi kapital, investasi, dan eksploitasi sumber daya alam. Kita lantas mengasumsikan bahwa faktor ekonomi dan politik adalah kekuatan yang kita anggap paling progresif dalam mendorong perubahan-perubahan zaman. Kemudian kita melakukan komparasi dan berkesimpulan bahwa agama hanya kekuatan marginal.
Kita memahami ekonomi, politik, dan agama sebagaimana kita memilahkan kacang, kedelai, dan jagung. Ilmu sosial melihat bahwa ada sebuah rumah kehidupan dengan bilik politik, bilik agama, bilik kultur, bilik hukum, bilik ekologi, dan seterusnya. Agama tidak dipandang sebagai tawaran nilai-nilai, semacam muatan untuk batin, rohani, dan intelek, untuk ditolak atau dipakai oleh penghuni rumah tersebut, serta memberinya gagasan bagaimana memperlakukan atau mengatur bilik-bilik tersebut. Saya kira akan tiba zaman di mana orang tidak lagi mengatakan bahwa bercocok tanam itu pertanian, sholat itu agama. Pemahaman semacam itu telah memasuki ambang dekadensinya. Jika seseorang menanam pohon, menyiraminya, dan memelihara kesuburan tanahnya, perbuatannya itu didorong oleh salah satu muatan yang dikandung agama atau bersifat religius, terlepas dari apakah orang tersebut menyadarinya atau tidak, mengakuinya atau tidak, menyebutnya demikian atau tidak. Agama bukan ritus-ritus dan simbol. Ritus dan simbol adalah ungkapan budaya atas rohani muatan agama. Sebagaimana kata-kata bukanlah puisi, kata-kata hanyalah alat untuk mengantarkan puisi. Alat atau bahasa mengungkap puisi sama sekali tidak bisa diidentikan dengan puisi itu sendiri. Agama ditemukan orang kehadirannya tatkala mencangkul tanah dengan ketakjuban kepada keagungan Allah, ketika menatapi hutan belantara, keremangan senja, dan hamparan bintang-bintang dengan kekaguman kepada daya keindahannya, ketika berdagang dengan kesadaran akan titik pusat kehidupan yang bernama Allah, ketika menjalankan politik, ekonomi, hukum, organisasi, gerakan, teknokrasi, negara, klub, laboratorium, proyek-proyek, memancing, berolahraga, bersenggama, dan apa saja, dengan berangkatan dan orientasi titik pusat kehidupan tersebut. Dengan demikian, saya tidak bisa memakai suatu kerangka keilmuan yang menyebut misalnya faktor ekonomi atau politik adalah non-agama. Yang hidup dalam pengertian saya adalah apakah berpolitik, berekonomi, bersuami istri, dan lain sebagainya adalah beragama atau tidak. Sangat sederhana.